di hari Jumat itu. Jadi yang pertama adalah jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT-TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT-TV. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku semua rahimakumullah, setiap hari Jumat kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi diri kita sendiri. Dan hari Jumat merupakan hari syiar. Karena itu ada program khusus. Minimal ada dua. Yang pertama, kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak baca salawat dan secara khusus membaca surah Al-Kahfi. Karena keutamaan membaca surah Al-Kahfi itu sudah jelas. Jadi Rasulullah SAW menceritakan bahwa siapa yang baca surah Al-Kahfi dari Jumat ke Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memancarkan cahaya dari tempat dia duduk sampai ke Al-Baitul Ma'mur. Itulah salah satu keutamaan surah Al-Kahfi. Nah, apa di antara rukun di hari Jumat itu? Jadi yang pertama adalah dua khutbah. Jadi dua khutbah itu pengganti 2 rakaat di salat zuhur, karena salat zuhur 4 rakaat kan. Jadi 2 rakaatnya adalah 2 khutbah, dan 2 rakaatnya lagi adalah 2 salat Jumat, 2 rakaat salat Jumat. Karena itu pada para madhab dalam madhab Syafi'i, jadi ulama madhab dalam madhab Syafi'i mereka memberikan penjelasan bahwa harus ada 2 khutbah itu yang isinya adalah pertama tahmid, memuji Allah, kedua membaca salawat kepada Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah berpesan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun yang solat 2 rakaat dalam fikih mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa jangan sampai dia tidak kebagian 1 rakaat. Kalau dia tidak kebagian sama sekali 1 rakaat, misalnya dia minimal 1 rakaat, ya, ini dari segi sah tidaknya sholat Jumatnya loh. Ya, kalau segi pahalanya jelas ya, karena kan fikih bicara tentang masalah sah tidaknya suatu ibadah. Nah, kalau segi pahala jelas dia tidak kebagian keutamaan sholat Jumat secara sempurna, karena dia hanya kebagian 1 rakaat saja. Nah, namun pertanyaannya, apakah kalau aku ingin atau aku kebagian 1 rakaat saja sholat Jumat, karena aku musafir misalnya, atau kalau musafir memang tidak diwajibkan sholat Jumat, atau karena dia terlambat karena ada sesuatu, dia mengejar ke sebuah masjid, ternyata hanya kebagian 1 rakaat, maka dia dikatakan faqad adrakal jum'ah, dia masih kebagian sholat Jumat. Namun jika dia hanya kebagian rukuk misalnya, ya, artinya kebagian i'tidal misalnya, tidak kebagian rukuk sama sekali, dia atau hanya kebagian sujud misalnya, atau kebagian tasyahud misalnya, maka dia sudah dianggap tidak kebagian sama sekali ibadatul Jum'ah, maka dia hanya sholat duhur saja. Jadi tadi sholatnya dilengkapin menjadi sholat duhur. Begitulah teman-teman hakikat sholat Jumat. Mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh mengisi sholat Jumat ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlambat mengikuti sholat Jumat. Kenapa? Karena kalau kita terlambat, kita tidak kebagian pahala yang besar. Siapa yang datang awal-awal dari sejak pagi, dia dapat pahala menyembelih unta. Lebih siang sedikit, dapat pahala menyembelih sapi. Lebih siang sedikit, dapat pahala menyembelih kambing, dan seterusnya ya. Terlambat lagi, maka dia dapat pahala menyembelih ayam. Ya gitu. Kalau sudah sampai imam sudah berdiri khutbah, ya sudah tidak kebagian pahala dalam arti yang besar tadi itu. Kalau segi sah tidaknya sholat Jumatnya sah-sah aja. Ya seperti itulah kita memburu hari Jumat dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin
wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Yudin, Ketua Pembina Aksi Cepat Tanggap, Ustaz Amir Faisal Fad, Tuan Syariah, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang Allah muliakan pada hari ini, alhamdulillah selamat datang. Terima kasih atas kunjungannya, rekan-rekan media yang Allah muliakan pada hari ini. Kita bersyukur Allah berikan pada kita kesehatan, Allah berikan pada kita kekuatan untuk terus bergerak dalam amal soleh terbaik kita untuk membersamai umat yang saat ini terus masih mendapatkan banyak cobaan untuk mampu bertahan, mampu terus bertumbuh dalam kondisi yang semakin hari semakin susah kita rasakan. Tapi insya Allah kita punya alasan sangat mampu menciptakan banyak energi positif ke depan. Bagus sekali Allah muliakan. Insya Allah, ayo teman-teman semuanya. Saat ini kita sudah masuk di pekan pertama bulan Agustus. Semuanya bergerak. Pekan depan kita akan bersama-sama Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarau panjang, pandemi yang belum jelas sampai sekarang. Bangsa ini pernah merayakan Jadi sebuah saatnya kemerdekaan. negeri ini Dan insya Allah saat ini kita sadar mandiri betul. pangan rakyatnya. Saat itu apa yang terjadi? Kita ada Sekali Allah gerakan muliakan. sedekah pangan. Saat perjuangan dilakukan oleh para Sehingga tidak ada pahlawan, lagi kelaparan. segenap elemen bangsa ini Gerakan keluar dari sedekah rumahnya, yang dimiliki di rumahnya, membawa beras, membawa mie air minum, membawa semua yang mereka miliki. Sayur mayur keluar dari semua dari rumahnya, diserahkan kepada para pejuang. Dititipkanlah pesan di sana, dititipkanlah harapan-harapan di sana. Doa-doa terbaik bangsa ini, semua mengangkat tangan ke langit untuk meminta pada Allah supaya bangsa ini menjadi bangsa merdeka. Dan luar biasa, orang mengatakan dan dengan bambu runcing itu kemudian bangsa ini merdeka. Titipan doa-doa itu yang dititipkan. Tidak hanya sekedar barang yang dititipkan, tidak sekedar beras yang dititipkan, tapi amanah-amanah doa, harapan-harapan umat Islam, semua umat di Indonesia itu jadi nyata. Dan saat ini kita sedang dalam semangat momentum untuk bergabung dalam Agustus gerakan nasional. kita menang sejarah Lumbung kembali. sedekah pangan Hebatnya bersama bangsa ACT. ini telah Semoga Allah membuktikan berkahi. kebersamaan. Lugas Pak itu sudah menjelaskan pada kita 4 potensi bencana.